Sekarang sebelum saya masuk ke tentang investor ini, jadi coba kita kasih bagaimana sih perjalanan dari penuaan ini. Ini di gambar saya ini kan ada seorang wanita ya. Kita anggap aja dia masih menjelang dewasa, kemudian hidup berlanjut, anggap aja usia 25 tahun ini ya. Ini usia seolah 50 tahun. Nah, di sini semua orang sebenarnya dalam kacamata industri kosmetik, sebenarnya mereka ini fokusnya ujungnya ya ke anti-aging. Saya yakin Bapak Ibu pakai kosmetik, pinginnya nggak cepat tua, tapi tetap tampil muda, terus kemudian ditambah lagi gimmick ya, lihat artis Korea kok putih-putih gitu kan ya, maka kita lupa diri bahwa kita ini hidup di negara tropis, kita masuk ke persepsi mereka dan kita mau merubah kita ya, kulit kita ini. Nah, dengan bertambahnya usia, kemudian tambah cuaca, debu, dan histori perawatan. Saya yakin Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ya, dalam kosmetiknya pasti ada esofiliat. Bagaimana itu kulit di apa ya? Bahasa kasarnya diamplas itu ya. Dengan satu zat kimia di dalam entah sabunnya, entah krimnya dan lain sebagainya, intinya mengelupas kulit di epidermis. Kemudian nggak cukup itu, dikasih whitening agent. Kemudian kalau udah banyak flex pasti ada laser. Kemudian latah minum suplemen atau di dalam kosmetiknya dikasih berbagai macam zat vitamin yang persepsinya vitamin itu bagus ya. Padahal vitamin itu adalah katalis. Ya, kalau katalisnya sangat berlebih ya berbahaya juga, maka reaksi akan berlanjut terus. Ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Keriput, flek, warna belang, vitiligo, dan lain sebagainya. Nah, dari semua metode perawatan ini, Bapak Ibu, ternyata mereka tidak mau mengerti tentang apa itu kebutuhan kulit. Apa sih kulit itu dan apa sih maunya kulit? Bahwa kulit itu adalah tersusun atas sel. Dan kita lupa bahwa di balik kulit yang indah itu ada sel yang gembira ya. Gembira kenapa ya? Dapat makannya, sejahtera gitu loh. Jadi kalau dia bisa bergembira, maka kita akan punya wajah yang berseri-seri gitu. Jadi kalau kulit ini bisa bergembira, dapat haknya, ya dia akan. Jadi ibu-ibu ketemu bapak, ketemu suami, cukup dengan senyum sedikit sudah kelimpangan dari suaminya. Jadi kalau kulitnya itu kenyang, Bu. Tapi kalau tidak, disiksa dengan di scrub, kemudian dikasih whitening, di laser, overdosis vitamin dan lain-lain, maka dia tersiksa. Bukan tambah cantik, tapi akan seperti ini. Jadi ini kita hindari. Nah, saya review lagi, cantik putih tapi kanker. Saya lihat berbagai macam trending saat ini adalah kalau dulu berkiblat ke Jepang, berkiblat ke Eropa ya, sekarang berkiblat ke Korea. Saya kok berpikir, kenapa nggak berkiblat ke Afrika ya? Di sana juga apa namanya banyak orang yang cantik juga kan, meskipun warna gelap. Terus saya kemarin ketemu salah satu atlet binaraga. Saya tuh agak kaget. Mereka tuh pertanyaan saya, Pak Iwan punya nggak suatu produk yang untuk menghitamkan kulit? Oh iya Pak. Dalam binaraga itu ini kulit harus dihitamkan, dijemur dan harus tanning namanya itu. Jadi biar kelihatan maco gitu loh. Oh, saya baru tahu juga ternyata ada juga sebagian orang yang membeli krim penghitam kulit gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau, Bapak namanya mau nanti bisa pesan ke Karnus, bisa bikinkan untuk penghitam kulit. Dan itu masih impor semua. Dan itulah kenapa sebenarnya dengan menghitam membuat ini kulit itu agak gelap, sebenarnya ada keindahan tersendiri gitu. Asal sehat, berseri kulitnya ya, bagus. Jadi sebenarnya cantik itu tidak perlu putih. Nah, sekarang coba saya review lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang baru bergabung di Karnus.
Bagi Bapak Ibu yang sudah lama berkebun kanus, mungkin ya yang kebaca ini review ulang ya. Jadi cantik putih tapi kanker. Kenapa kok ini penting, Bapak Ibu? Karena makin hari saya lihat, karena selama ini kanus bergerak di bidang penyakit degeneratif, dan salah satunya itu adalah kanker. Dan sebelum jadi kanker, pasti ada metabolic syndrome kan, apakah itu diabetes lah dan lain-lain. Secara tidak sengaja, secara tidak langsung, bagi mereka kita yang ada pemutihan, itu akan menyumbangkan ke sana ke penyakit-penyakit degeneratif. Kalau kanker, insya Allah terjadi pasti sudah. Kalau kanker ya. Nah, kenapa sih kok begitu? Bapak Ibu yang pernah ikut kuliah saya pasti akan pernah lihat fundamental konsep kanus. Ada di sini saya gambarkan tentang matahari, tumbuhan, dan lain-lain. Intinya adalah kehidupan dunia ini tidak akan pernah ada tanpa ada matahari. Kenapa? Karena matahari itulah yang akan memecah air menjadi H+ dan O2 dalam proses fotosintesis sebagai energi awal. Sehingga terbentuklah karbohidrat, protein, dan lain-lain yang dimakan oleh tanaman, dimakan oleh hewan dan sampai ke kita. Nah, karena matahari ini mampu memecah air di dalam daun, artinya dia punya high energy yang mampu membuat elektron dari semua atom yang terkena untuk loncat, termasuk kulit kita ini. Ingat, tubuh kita ini tersusun atas sekian triliun sel. Dan sel-sel ini pasti akan tersusun atas berapa juta triliun atom yang saling berikatan membentuk molekul, dan dia bekerja dengan sangat harmoni, mengalir harmoni dengan aturan tertentu. Apabila itu diganggu oleh suatu komponen yang membuat elektron itu loncat ke kekaruan, maka terjadilah kekacauan dalam sisi molekul tadi. Nah, otomatis sang pencipta sudah tahu, tanpa ada matahari nggak ada kehidupan. Tapi jika ada matahari, maka perlu perlindungan bagi semua makhluk yang tidak mau terganggu oleh efek dari sinar matahari. Maka sang pencipta membuatkan kita adalah sel bernama melanosit. Jadi sel melanosit ini sel kulit ya. Ini kulit. Nah, kemudian di sini ada sel melanosit ya. Kemudian begitu matahari ini ada kena sensor, maka dia men-trigger ke nukleus memerintahkan ke melanosit untuk membuat pigmen. Nah, pigmen kemudian diproduksi sampai dikirim ke epidermis, dan kita akan hitam manis, cantik, hitam manis, dan sehat. Nah, jadi kalau tubuh kena matahari, maka sel kulit akan membuat tabir surya berupa melanin yang dibuat oleh oleh bagian kulit bernama melanosit. Jadi selnya bernama melanosit. Sehingga dia akan bikin melanin, sehingga membuat kulit kita hitam manis. Terus foton dari cahaya matahari ini tidak sampai masuk ke dalam dunia sel kulit, bahkan tidak sampai ke dalam DNA sel kulit ya. Nah, terus bagaimana mereka yang diputihkan, Bapak Ibu? Ya otomatis ya Ibu, karena sebenarnya gini, pemutih itu apa sih yang dikerjain dalam whitening cream, serum, lotion. Jadi masalah kayak serum, krim, lotion, sabun itu cuman sekedar produk sesuai aplikasinya. Tapi kalau namanya pemutih itu bisa ditempatkan di berbagai macam jenis produk gitu. Nah, pada saat kalau kita menggunakan krim ya, jika saya tambahkan zat pemutih di sini, maka dia akan keblok. Ini akan diblok. Nah, diblok. Sensornya akan diblok, sehingga begitu ada UV di sini, maka sensor tidak akan pernah tahu bahwa di luar tubuh seseorang ini ada UV. Maka tidak akan pernah ada perintah ke nukleus untuk pembuatan melanin. Sel melanosit tidak bekerja, maka tidak akan pernah ada produksi warna, sehingga warna kita, kulit kita tidak akan menghitam. Nah, tapi apa akibatnya?
Nah, ini yang paling bahaya, Pak Ibu. Jadi pada saat tidak ada tabir surya dari pigmen ini, maka UV akan masuk sampai bisa menembus DNA, atau UV ini akan membakar TG, triglyceride dalam darah, kemudian TG akan menjadi keton radikal, dan dia akan masuk ke dalam DNA. Jadi kalau udah kena TG, triglyceride di dalam darah kita, jadi kalau saya punya kulit di sini atau di wajah saya kasih pemutih, maka begitu ada UV matahari masuk ke kulit saya, mungkin nggak sempat UV itu mengenai DNA saya, DNA kulit ini tidak sampai. Tapi ingat, di bawah kulit ini ada namanya darah dan juga ada triglyceride. Maka begitu dia kena UV, maka terjadi reaksi oksidasi parsial, terbentuklah keton radikal. Dan kalau keton radikal itu dibawa darah ke seluruh tubuh, maka dia bisa berpindah kankernya. Jadi tidak mesti harus di tempat wajah saya. Kalau pada saat banyak keton radikal diproduksi, kemudian dia masuk ke dalam DNA yang ada di payudara, maka akan benjol di payudara. Kalau dia masuk ke dalam sel rahim, maka dia ada endometriosis, kista, sampai kanker rahim, dan seterusnya. Kita nggak bisa tahu karena dia dibawa oleh darah. Tapi sumbernya pertama kali di-trigger itu dari wajah kita karena kita pakai pemutih. Satu sumber ya. Meskipun kanker itu nggak cuma dari wajah saja. Penyebabnya banyak. Kalau di kecanduan kan banyak penyebabnya. Tapi intinya adalah bagaimana terjadi radikalisme di dalam tubuh kita yang ada, yang mayoritas itu reaksinya adalah dari lemak dalam darah yang terbakar secara parsial. Dan salah satu pembakar parsial lemak itu adalah UV. Kalau tidak percaya, mudah buktikannya. Bapak Ibu beli minyak goreng fresh dari pabrik. Kalau minyak goreng dari pabrik ya, itu pasti punya peroxide value 0. Begitu Bapak Ibu coba jemur dia di matahari 1-2 hari aja. Jadi taruh aja di teras, ada kena matahari langsung. 2 hari, 3 hari nanti buka. Dia pasti tadi. Kalau itu dicek lab, dikasih cek peroxide value-nya, itu naik drastis. Berarti sudah terjadi radikalisme di situ. Monggo coba di rumah ya. Nah, kemudian kulit belang atau pigmen hilang. Hilang pigmen, itu kulit tidak mempunyai pertahanan UV, sehingga kanker itu akan meningkat. Jadi orang yang sudah hilang pigmen itu ya otomatis resiko dia kena kanker dia tinggi. Tapi kenapa kok dia bisa hilang? Banyak hal Ibu. Pertama dia kecelakaan sehingga terbakar kulitnya, hilang dia. Yang kedua, memang kita pernah menggunakan sesuatu zat kimia, entah tidak sengaja ataupun sengaja. Nggak sengaja, contoh kecipratan asam pekat, ya langsung mati itu. Sel kulit pas ada melanusitnya mati dia, belang dia. Atau kita pakai pemutih yang sampai merusak sel melanosit, contoh hidroquinone, ya, merkuri, itu bisa membunuh melanosit, dia mati di situ, sehingga dia belang. Nah, kalau jari ya, kalau di wajah ya banyak. Saya sering juga menjumpai kulit seorang itu belang, tidak sama warnanya, tidak rata. Nah, ini juga bahaya, Pak Ibu. Makanya di Karnus ini berusaha mencari solusi. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini bisa kembali, Pak Ibu? Seperti ini? Insya Allah bisa. Dengan apa? Strategi Karnus. Meskipun kita nggak bisa balik semula kencang seperti ini, nggak bisa, tapi kita mendekati. Kalau tidak, yang keriput itu bisa ditahan, diisi lagi. Sebenarnya masalah kulit keriput itu hanya masalah sel kulit itu tidak bisa mengisi cairan kulit. Ya. Yang kedua, selnya banyak yang mati. Jadi apa solusinya yang paling gampang? Kasih dia makan, kemudian biarkan dia membuat cairan kulit, dan kemudian biarkan dia tumbuh lagi. Jadi itu solusinya. Nah, sekarang saya akan overview tentang kulit. Jadi sebelum kita masuk strategi, bagaimana caranya? Nah, coba kita overview tentang kulit. Apa sih kulit itu? Adalah organ terluar tubuh manusia, fungsinya apa? Membungkus, ya. Membungkus dan melindungi organ beserta sel bagian dalam tubuh manusia dan memperindah tubuh manusia. Jadi ada kecantikan di situ.
Kemudian ada 3 lapisan utama, epidermis, dermis, dan hipodermis. Dan kulit ini tersusun atas jutaan sel. Dia itu hidup, dia butuh nutrisi, dia butuh makan, dia juga butuh buang sesuatu saat metabolisme. Nah, kemudian ada 3 lapisan, coba kita bahas epidermis. Nah, Bapak Ibu, yang saya gambar ini adalah lapisan epidermis kulit. Yang bagian luar ini itu adalah sel kulit kita paling luar. Ini adalah sel kulit mati, Bapak Ibu. Memang sengaja dibunuh. Jadi awalnya itu dari bawah sini, dia akan naik ke atas, sampai di sini akan masuk ke keratinosit, dan dia akan dibunuh. Kita lihat di sini. Pada waktu masih segar di bawah ini ya. Ini masih segar, yang ini masih segar ya. Ada nota merah ini terus ke atas. Perhatikan. Pada waktu di keratinosit ini sudah kehilangan beberapa organel. Waktu jadi dead keratinosit atau dibunuh sel ini, maka dia sudah kehilangan nukleus. Jadi saya ada nukleusnya ya, yang saya kasih merah ini. Yang sini kan nggak ada lagi kan. Dia udah mati, memang dibunuh. Dia akan membuat lapisan tanduk untuk melindungi. Apabila yang di luar ini terkelupas, maka ini akan tumbuh lagi ke atas itu. Terkelupas di scrub ya, scrub dan kosmetik, dia akan tumbuh lagi. Cuman satu masalahnya, apakah seseorang tadi itu sudah ngasih bahan baku ke sel ini untuk tumbuh ke atas? Saya yakin enggak. Dan karena apa? Dalam skema kosmetik sekarang tidak ada memikirkan hal itu. Jadi apa yang terjadi? Mereka yang sering perawatan dengan metode kecantikan yang saat ini yang trending pasti akan di-scrub terus ini dan makin tipis kulitnya. Sensitif dan lain-lain. Padahal seharusnya di dalam konsep Karnus kita ini harus memelihara ini. Jangan boros-boros amat. Bagaimana cara meliharanya? Nah, ini nanti saya akan kasih tahu solusinya. Nah, gambar ini adalah gambar kulit utuh ya. Dari ini yang lapisan lemak, ini dermis, ini epidermis ya, ini epidermis. Jadi gambar kecil ini kalau kita perbesar jadi ini, gitu ya Bapak ya. Nah, terus bagaimana kita merawatnya? Padahal di epidermis ini Bapak Ibu tidak dikasih pembuluh darah di sini, itu nggak ada. Terus bagaimana merawatnya? Masih ingat ada pori-pori? Ada pori-pori ini, ada rambut bulu-bulu kita. Di situ dia punya akar ke bawah dan dia mengeluarkan nutrisi di sini, berlemak. Jadi dia melawatnya. Jadi kita coba rawat dia. Dari bawah ini kita kasih sesuatu cairan, dan dia bikin sendiri di sini bawah ini. Dan dia akan merawat dia, melembabkan dia yang di atas ini. Jadi dengan cara ini pula, maka kita punya cara. Bagaimana ya saya kasih tambahan ya? Lewat mana ya saya kasih tambahannya? Nah, maka lahirlah skema di Karnus. Ada FSL ini. Nanti kita gambarkan. Nah, Ibu, di lapisan dermis ini terdapat ini hair follicle, ada sweat gland ya, kelenjar, kemudian ada sebaceous gland yang jerawatan itu ya, ada sebum ya, lemaknya itu untuk ada lymphatic vessel dan blood vessel. Oke, kita fokus di sini aja dulu, sweat gland dan sebaceous gland. Dalam konsep Karnus kami terserang memanfaatkan hal ini untuk merawat epidermis. Dan juga sekaligus menggunakan ketiga hal ini untuk masuknya nutrisi dari luar ke dalam. Begitu, lewat serum FSL. Jadi otomatis kalau mau kasih makan sel, kasihlah sesuatu yang bisa masuk ke dalam pori-porinya lewat sweat gland tadi. Yang kedua, yang kita kasih ini harus bisa dimakan sel. Artinya dia harus makanan sel. Jangan dikasih hidrokinon dan jenisnya itu. Kasihlah dia makan. Apa makanannya? Contoh, di dalam cairan sel kulit, itu kan banyak sekali kompleks. Cairan sel itu kompleks dari glikoprotein. Dibuat oleh sel kulit supaya kulit kita ini
kencang, kenyal itu ya. Maka sel tadi akan mengeluarkan satu cairan yang isinya adalah glikoprotein. Komponen dari protein mayoritas adalah kolagen, yang kedua adalah gula. Jadi karena gliko ya, ada gulanya. Sehingga dia firm. Dan ketiga adalah grup dari lemak. Nah, terus bagaimana kita kasih sesuatu itu? Maka kita harus memastikan bahwa yang kita masukkan ke dalam kulit kita ini adalah dalam bentuk semi monomer. Kalau kita kasih asam amino paling nggak 3 atau 4 peptid. Kemudian kita kasih apa lagi? Gula. Kita kasih lagi apa lagi? Beberapa zat pembantu, beberapa asam amino penting untuk mencegah keriputnya. Jadi semua ini makanan supaya dia bisa dimakan oleh sel kulit. Nah, kemudian di epidermis ini bagian paling bawah, ini yang di sini epidermis ya, bagian untuk menyimpan lemak, dan ada juga bagian apa namanya, sel darah putih juga ada. Tapi intinya dia ada bantalan paling bawah dari kulit kita yang juga turut memberikan beberapa skema pelembab bagi epidermis di sini, yaitu ini dari grup dari akar rambut ya. Nah, jadi itu skemanya. Jadi ini misalnya kita menggunakan anatomi kulit, bagaimana sih memasukkan nutrisi dari luar. Karena yang dilihat orang itu adalah epidermis kita. Tapi sayang, epidermis itu tidak punya akses langsung nutrisi dari dalam, karena sebenarnya epidermis itu adalah sel yang sudah mati, sehingga hanya dibutuhkan satu zat yang cukup untuk merawat dia, bukan ngasih makan dia kalau pada epidermis. Nah, tapi zat tersebut itu tidak dibuat dengan cara gratis. Ada butuh metabolisme yang cukup panjang, sehingga sel yang di dermis atau di hipodermis itu mampu mengirimkan senyawa tadi untuk merawat epidermis. Dan jangan lupa, epidermis itu berada di atasnya dermis. Kalau dermis itu selnya ini banyak yang mati, maka dia akan kempot, tidak kenyal, maka keriput. Di situ itu poinnya. Jadi apa yang nampak di luar ini sebenarnya adalah manifestasi dari mutu sel kulit di bawahnya. Sehingga kita harus pastikan bahwa dia bisa mampu untuk memetabolisme nutrisi, ada nutrisinya, bisa dimetabolisme, dan dia hidup dan bisa beraktivitas untuk mengirimkan banyak zat yang dibutuhkan oleh semua komponen kulit. Itu sebagian perawatan kulitnya. Ini pernah saya sampaikan pada kajian tentang kulit ya, pada Raisa Beauty sabun. Cuman dulu hanya sabun. Jadi kita masih sangat kurang dalam action lebih jauhnya. Tapi intinya begini, di konsep Kanus ini begini, kulit itu dibersihkan, yang kedua kasih nutrisi dari luar. Kenapa dari luar? Ada opsi begitu, karena kita punya jalur ke dalam. Jadi yang dikasih makan itu bukan di luarnya, tapi di dalamnya gitu loh. Yang antara epidermis sampai di bawah sampai dermis itu ada keratin dan lain-lain, keratinosit dan lain-lain, itu kita kasih makan dari luar. Kemudian kita kasih nutrisi dari dalam, dari kita minum, sehingga dia mengasih nutrisi lewat pembuluh darah. Kemudian jangan mengkibiri fungsi semua sel dalam kulit. Nah, untuk perawatannya, gunakan pembersih atau sabun yang cocok. Jangan menyiksa kulit. Bagi Bapak Ibu yang kulitnya kering, pakai pH 7. Jika berminyak, bisa pakai pH maksimal 9. Kemudian, kulit memiliki pori-pori. Nah ini, maka bisa berikan kosmetik nutrisi, supaya bisa masuk ke bawah epidermis. Kemudian berikan makanan untuk kulit. Nah ini di dalam Bapak Ibu. Kita nanti bisa pakai FSL drink namanya. Cuman kita belum ada saat ini, tunggu izinnya keluar. Kita setting. Sementara bisa pakai akad drink sementara ya. Kemudian jangan lakukan pemutihan, penyumbatan pori, peeling epidermis dan lain sebagainya. Jangan sisa kulit itu. Gimana langkah terapannya? Nah,
dibersihkan dengan FSL. FSL sabun cair ini dia punya pH 7. Jadi sangat cocok bagi Bapak Ibu yang kulitnya cenderung agak kering atau normal menuju kering. Kalau yang berminyak, nah ini bisa tetap menggunakan Raisa Beauty Ultimate. Tapi boleh coba dulu karena FSL ini unik, facial wash ini unik. Dia sangat rendah busa, tapi saya agak sulit untuk menggambarkannya ya kalau nggak coba sendiri nanti. Dia agak unik karena bahan baku sabunnya itu semua saya ambil dari perpaduan tanin dari bahan penyusun FSL facial wash. Saya banyak gunakan zatan ini, Bu. Ada dari asitaba, ada dari green tea dan lain-lain, ginseng dan lain-lain. Jadi kulit ini akan berseri-seri gitu. Kemudian setelah dibersihkan, gunakan FSL X Defying Serum. Artinya saat ini FSL yang ready, serumnya dalam untuk anti-aging. Next, sebentar lagi kita akan keluarkan anti acne. Kemudian minum FSL drink, coming soon ya. Sementara bisa ganti AK drink. Hindari kosmetik yang berbahaya. Kalau saya gambarkan begini. Jadi ini kulit seseorang yang dewasa tapi belum rusak. Mungkin kita bisa gambarkan kulit gadis di pedesaan ya yang nggak kenal kosmetik gitu. Jadi alami, natural, terawat. Kemudian someday dia kenal dengan gaya hidup Korea ya. Dia pakai berbagai macam kosmetik, berbagai macam yang dia hanya menerima, oh saya temani, alhamdulillah, dia enggak, saya ingin putih seperti orang Korea dan lain-lain. Maka saya pastikan, pertama ada flek. Yang kedua banyak sel kulit mati, saya gambarkan hitam-hitam ini. Sel kulit mati terperangkap di situ, dan kemudian lapisannya tipis, jadi ini tipis ya, tipis sekali. Nah, setelah itu bagaimana? Ya kita kasih FSL ini. Karena pH-nya 7, 6-7, maka cocok bagi mereka yang kulitnya tipis. Dia lembut sekali. Nah, paling tidak pada saat pakai FSL sabun ini, yang bisa kita bantu untuk diangkat itu adalah sel kulit mati yang terlanjur rusak. Jadi sel kulit mati rusak itu dia harus keluarkan memang. Nanti kita perbaiki. Kenapa kok dia rusak gitu kan? Nah, setelah kita keluarkan dulu sehingga ini kelihatan pori-porinya, tinggal yang flek ini. Flek di dalam facial wash tidak atau sedikit mampuannya untuk bisa mengurai flek. Nah, kemudian kita kasih FSL serum. Dia masuk dari atas ini ke bawah. Yang kita target adalah semua sel yang masih punya DNA dari mulai keratinosit sampai hipodermis. Harapan kita adalah sel tadi bisa membuat cairan antar sel. Cairan antar sel, kemudian dia hidup lagi, mengembang lagi, swelling lagi, kencang lagi ya. Akhirnya pori-pori ini akan menutup. Terus bagaimana flek yang sudah terjadi? Flek ini, kalau kulit itu kerja normal lagi, flek itu akan didegradasi oleh serangkaian sistem dalam kulit dia. Dia akan didegradasi oleh H2O2 dari makrofag, sehingga dia akan menjadi pudar lagi, tapi butuh waktu, jangan instan. Kalau instan diapain? Di laser, bahaya Pak Ibu. Jangan di laser, meskipun itu langsung hilang. Tapi ingat, laser itu mampu memicu loncatnya elektron dari yang dilaluinya. Bahaya itu, bisa membuat risiko kanker meningkat. Nah, setelah kita gunakan serum, otomatis FSL mulai diminum ya. Maka flek ini akan mulai pudar, dan dia akan sehat lagi, insya Allah mendekati, ingat, mendekati waktu dia muda dulu.
meskipun apa ya, sudah berumur mendekati. Jadi kenyalnya dapat, dan ini sudah dicoba karena sebelum kita produksi massal sudah dicoba berapa ratus orang, dan memang yang cocok ini mereka yang usianya 35 ke atas, yang sudah mulai ada keriput dan jenisnya. Tapi ingat, FSL tidak pernah memutihkan. FSL akan mengembalikan ciri khas yang bawaan faali kita, kelahiran kita. Kalau DNA-mu menyatakan bahwa Anda hitam manis, maka terimalah dia, karena tidak semua cantik itu putih. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang seusia saya kenal namanya Anggun C. Sasmi kan, yang Anggun ya, Anggun C. Sasmi kan hitam manis itu, dan masih banyak yang suka dia kok. Nggak harus nyontoh artis Korea, saya nggak tahu nama siapa ya. Nah, apa? Sohyu, nah, lupa namanya. Atau Jepang itu siapa? Aiseteru. Ya Bapak Ibu ya, guyonan. Jadi kita tidak perlu jadi orang lain. Justru kalau kita tuh tampil hitam manis ya, atau yang putih ya putih, jadi putih terawat. Putihnya bukan putih buatan, memang putih dari bawaan lahir, dan kemudian kita rawat dia akan bercahaya, makin bagus. Yang hitam pun juga akan makin bagus itu loh. Yang penting sehat itu kan. Sehat, begitu sehat sel ini, maka kita memancarkan auranya, kecantikannya, kan keindahannya. Nah, ini bentuk FSL-nya. Jadi nanti silakan coba sendiri ya. Yang jelas FSL ini kita bisa mengkolaborasikan beberapa komponen nutrisi yang ada di dalam Algati pun ada, ya, sama dari Algati, komponennya itu ada semua di sini. Agisera pun ada di sini, cuman kita ambil poin-poin sehingga sel kulit langsung bisa memanfaatkannya. Dan Bapak Ibu ingat, komponen yang ada di plaskanus ada di sini. Ini niacinamide. Kenapa? Masih ingat dia niacinamide adenin dinukleotid, yaitu komponen dari glikolisis dan semua proses membawa elektron untuk jadi ATP. Jadi ini kita sudah bekali semuanya dia. Begitu saya dapat makanan ini, maka dia langsung gitu, hidup dan bergembira dia. Itu kalau saya membayangkan sel kulit itu lama kelaparan, disiksa, di bleaching lah, di whitening lah, sudah menampun dengan itu. Begitu dikasih FSL, dia sumringah itu. Insya Allah begitu. Nah, vessel wash sama juga vessel wash ini dia fungsinya mencuci, tapi meskipun dia mencuci dan seperti di rinsing ya, seperti cuci, tapi dia masih ada kontak, dia masih bisa punya komponen lain sehingga dia selain bersihkan masih ada sedikit ya, meskipun dia cepat ya, karena dibilas, maka masih ada komponen yang untuk bisa masuk dan bisa dipakai oleh sel sebagai bahan baku isinya dia. Jadi di dalam kandungan itu pokoknya yang bersentuhan dengan tubuh itu pasti kita pikirkan, bisakah dia dimakan oleh sel, gitu aja. Dan bahayakah dia? Pasti akan kita timbang-timbang sih itu. Jadi kalau kita bikin lingkarannya, FSL di mana sih? Orang minta awet muda, oke. Beauty, oke. Safe, ini yang paling penting, safe dan affordable, maka FSL ada di irisan ini. Berarti ciri khas dari Karnus, bagaimana kita mengerti semua komponen tubuh kita. Dan khusus untuk FSL, bagaimana kita bisa mengerti dan memahami apa yang dimau kulit semua wanita di dunia ini. Kita menginginkan semua wanita ini cantik gitu. Ingat, cantik di mata pasangannya ya, bukan di mata yang lain itu. Kalau yang belum menikah ya di mata calon pasangannya gitu. Jadi supaya bisa bahagia semuanya. Baik Ibu, dan saya cukup sekian.